Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Triani Hastuti Hatta, biasa dipanggil Dr. Tuti dari Departemen Histologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Video ini membahas tentang pengangkutan transmembran, modifikasi membran sel, dan tautan sel dalam sitologi. Setelah menonton video pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan proses pengangkutan transmembran, dapat menjelaskan modifikasi membran sel, dan dapat menjelaskan tautan sel. Berikut adalah mekanisme pengangkutan transmembran yang dapat terjadi melalui proses difusi sederhana secara pasif, proses osmosis secara pasif, penggunaan protein transmembran secara pasif yang dimediasi oleh saluran, dan juga penggunaan protein transmembran secara pasif ataupun aktif yang dimediasi oleh pembawa atau carrier, serta pengangkutan transmembran dengan menggunakan pemindah vesikel atau disebut sebagai transport vesikular yang terjadi melalui pembentukan vesikel jika terdapat substansi yang ingin dimasukkan ke dalam sel yang dikenal sebagai endositosis atau keluar sel yang dikenal sebagai eksositosis. Endositosis sendiri melalui proses fagositosis, pinositosis, dan dimediasi oleh reseptor. Pengangkutan substansi secara pasif melalui membran terjadi karena adanya konsentrasi yang berbeda akibat adanya energi kinetik yang dimiliki substansi tersebut. Sebaliknya, pengangkutan secara aktif terjadi jika menggunakan energi untuk mengangkut substansi keluar membran. Mari kita melihat bagaimana proses pengangkutan transmembran tersebut satu persatu. Yang pertama adalah proses difusi sederhana. Pada difusi sederhana, molekul lipofilik, molekul kecil, dan molekul nonpolar dapat melewati membran secara difusi sederhana. Contoh difusi sederhana adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dan jaringan tubuh. Difusi sederhana bisa tampak pada gambar ini. Dapat dilihat bahwa molekul-molekul lipofilik ataupun molekul-molekul kecil ini dapat melewati membran sel dengan bebas. Yang kedua adalah osmosis. Osmosis merupakan difusi air melewati membran yang permeabel secara selektif. Arah difusinya tergantung konsentrasi saat terlarut, dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah hingga mencapai keseimbangan konsentrasi. Contohnya, saat terlarut pada darah kapiler, menarik cairan dari daerah interstisial kembali ke darah. Yang ketiga adalah channel mediated atau dimediasi oleh saluran. Pada pengangkutan transmembran ini, molekul-molekul yang kecil, molekul yang larut dengan air, dan ion-ion akan melewati membran melalui suatu protein transmembran yang spesifik terhadap ion tertentu yang disebut sebagai saluran. Seperti yang nampak pada gambar ini adalah protein transmembran. Jadi suatu protein yang spesifik yang akan menembus 3 lapis dari membran sel tersebut. Contoh channel mediated transport adalah ion natrium bergerak melalui saluran khusus ion natrium ke sel. Saluran ini bersifat hidrofilik dan mengandung lubang yang berpenetrasi ke membran bilayer yang berfungsi untuk menyaring ion secara selektif. Lubang ini dikenal sebagai pore domain. Pengangkutan transmembran keempat adalah pengangkutan transmembran yang dimediasi oleh suatu carrier atau pembawa atau juga yang dimediasi oleh suatu pompa atau pump. Molekul yang lebih besar dan molekul yang larut air yang membutuhkan protein pembawa selektif atau carrier yang mengikatnya dan mengubah bentuknya ke bentuk yang bisa melewati membran sel. Untuk carrier mediated ini bisa terjadi baik secara pasif maupun secara aktif. Pada pengangkutan transmembran ini dibutuhkan suatu protein transmembran yang spesifik atau dalam bentuk pompa seperti ini atau sebagai pembawa atau carrier sehingga molekul-molekul ini bisa masuk ke dalam sel tersebut.
Contoh secara aktif adalah menggunakan protein pompa pembawa seperti pompa natrium ataupun kalium atau pompa hidrogen yang membutuhkan energi untuk melakukan hidrolisis adenosin trifosfat atau ATP dan membawa ion tersebut melewati perbedaan konsentrasi di dalam dan di luar sel. Kemudian pengangkutan transmembran yang secara aktif itu yang dikenal sebagai pengangkutan transmembran melalui suatu pengangkutan vesikuler atau pemindah vesikel. Pengangkutan transmembran ini bertujuan untuk memindahkan molekul di antara komponen-komponen sel dan tetap mempertahankan integritas membran sel. Pengangkutan melalui pemindah vesikel ini terbagi menjadi dua, yaitu endositosis dari luar sel masuk ke dalam sel atau eksositosis dari dalam sel ke luar sel. Endositosis dapat melalui tiga cara, yaitu fagositosis, pinositosis, dan reseptor mediated endositosis atau endositosis yang dimediasi oleh reseptor. Pada gambar ini merupakan proses fagositosis. Fagositosis memiliki arti cell eating atau sel yang memakan, yaitu proses menelan partikel-partikel seperti bakteri atau sisa-sisa sel yang mati. Aktivitas ini bisa melibatkan makrofag dan neutrofil. Contohnya dapat terlihat pada gambar ini, misalnya ini adalah partikel-partikel yang berupa bakteri ataupun sisa-sisa sel yang mati. Nah, bakteri ini akan terikat dengan permukaan neutrofil, kemudian bakteri ini akan dikelilingi oleh pemanjangan dari membran sel. Jadi, membran sel ini akan terjadi pemanjangan seperti ini, kemudian sitoplasmanya itu akan membentuk suatu lipatan membran. Kemudian gabungan dari lipatan membran sel ini nanti akan menutup. Kemudian akan membuat perangkap sehingga bakteri itu akan terperangkap dalam suatu vakuol seperti ini yang merupakan vakuol intraseluler yang disebut sebagai fagosom. Selanjutnya, fagosom ini akan bersatu dengan lisosom untuk proses degradasi lisosom. Dan ini adalah gambar proses pinositosis, di mana pinositosis itu memiliki arti sel drinking atau sel yang minum. Ya, dalam hal ini membran sel itu seperti ini. Ini adalah membran sel. Membran sel itu akan membentuk suatu lekukan atau invaginasi yang akan nanti mengandung cairan ekstraseluler beserta zat yang terlarut di dalamnya. Kemudian lekukan yang ada tadi ini akan terlepas dan akan menjadi suatu vesikel yang disebut sebagai vesikel pinositotik dengan diameter sekitar 80 nanometer. Selanjutnya, vesikel ini dapat melalui salah satu dari dua mekanisme, yaitu berfusi dengan lisosom dan mengalami proses degradasi lisosom, ataukah vesikel ini bergerak ke permukaan sel yang berlawanan dan berfusi dengan membran sel di tempat itu dan melepaskan isinya keluar dari sel yang dikenal sebagai transitosis. Dan terakhir adalah endositosis yang dimediasi oleh reseptor. Terdapat beberapa struktur yang berperan pada proses endositosis yang dimediasi oleh reseptor ini, yaitu ada reseptor yang spesifik pada membran sel, kemudian ada ligan sel, kemudian ada adaptor protein dan klatrin yang berfungsi sebagai protein sitoplasmik yang spesifik, kemudian ada dinamin yang berfungsi sebagai protein perifer. Pertama, ligan akan berikatan dengan reseptor dan akan membentuk kompleks reseptor ligan. Kompleks reseptor ligan ini nanti akan bergabung dengan adaptor protein dan juga klatrin dan akan membentuk suatu coated pit. Kemudian klatrin ini akan memfasilitasi coated pit ini sehingga dia akan dalam bentuk yang invaginasi atau lekukan seperti ini.
Dengan bantuan dinamin, dinamin ini akan mengadakan konstriksi pada leher dari invaginasi tersebut, sehingga menyebabkan invaginasi ini akan melepaskan diri dari membran sel masuk ke sitoplasma dan menjadi suatu vesikel yang disebut sebagai coated vesicle. Nah, coated vesicle ini tadinya terbentuk dari reseptor ligan adaptor protein, klatrin, dan juga dinamin. Kemudian klatrin yang ada akan meninggalkan coated vesicle dan akan mengalami proses recycling untuk membentuk suatu coated pit kembali. Kemudian coated vesicle tanpa klatrin ini akan bergabung dengan kompartemen endosomal sehingga menjadi suatu endosom awal. Nah, pada endosom awal ini akan ditinggalkan oleh reseptornya. Reseptor itu akan kembali ke membran selnya untuk mengalami recycling kembali yang nanti akan membentuk kompleks ligan reseptor bersama dengan ligan kembali. Kemudian endosomal yang awal ini akan mengalami dua mekanisme. Apakah dia akan bergabung dengan lisosomal atau lisosom untuk mengadakan lisosomal degradasi, ataukah endosom awal ini akan melakukan transitosis dan mengeluarkan isinya ke luar sel tersebut. Nah, sekarang kalau eksositosisnya itu bagaimana? Eksositosis itu sendiri merupakan suatu proses pergerakan molekul-molekul besar dari dalam sel ke luar sel yang melibatkan transport vesikular. Seperti tampak pada gambar ini adalah suatu vesikular yang berisi molekul-molekul nanti akan mengadakan fusi atau penggabungan dengan membran sel, dan setelah terjadi fusi akan terjadi pengeluaran vesikel dari sitoplasma ke luar membran sel disertai pengeluaran isi vesikel ke ruang ekstraseluler. Inilah yang dikenal sebagai eksositosis. Sekarang kita lanjut ke modifikasi membran sel. Beberapa epitel seperti epitel selapis kuboid ataupun epitel selapis kolumner memiliki struktur khusus yang merupakan bagian membran sel yang menonjol, terutama pada bagian apikal selnya dan juga terdapat pada lateral dan basal selnya. Penonjolan ini merupakan modifikasi membran sel yang berfungsi untuk memperluas permukaan apikal dan lateral sel ataupun berfungsi sebagai struktur yang bergerak pada permukaan epitel tersebut. Terdapat beberapa bentuk modifikasi membran sel, yaitu ada mikrofili, silia, dan lipatan basolateral sel atau dikenal sebagai proses interdigitasi. Untuk mikrofili itu sendiri dikenal juga sebagai brush border atau striated border, yang merupakan tonjolan halus pada permukaan sel yang berfungsi untuk memperluas permukaan dan biasa dijumpai pada sel-sel yang berfungsi untuk proses absorpsi seperti sel-sel pada usus. Ini yang dikenal sebagai mikrofili. Jadi mikrofili itu adalah modifikasi membran sel yang berada pada bagian apikal sel tersebut. Kemudian yang kedua adalah silia. Silia itu dapat terbagi menjadi silia yang dapat bergerak, disebut juga sebagai kinosilia, dan silia yang tidak dapat bergerak atau disebut juga sebagai stereosilia. Nah, ini yang tampak seperti silia, ya. Ini adalah silia, juga terdapat pada bagian apikal sel dan biasanya bentuknya lebih tinggi daripada mikrofili. Kemudian, proses interdigitasi atau lipatan basolateral. Proses ini merupakan lipatan pada bagian sisi bawah sel yang saling memegang antara satu sel dengan sel yang lain sekitarnya dan berfungsi untuk memperluas permukaan lateral sel. Juga untuk memperkuat perlekatan sel dan sebagai tempat pertukaran informasi dari satu sel ke sel lain yang berada di dekatnya. Nah, pada gambar ini menunjukkan adanya proses interdigitasi atau lipatan pada basolateral. Jadi ini adalah lateral daripada sel,
kemudian ini adalah basal dari sel tersebut. Jadi ini tampak adanya lipatan-lipatan pada bagian lateral sel dan juga lipatan pada bagian basal sel. Dengan adanya lipatan ini maka akan memperluas permukaan sel tersebut. Dengan memperluas permukaan sel tersebut maka sel ini juga memiliki fungsi yang lebih besar. Oke, sekarang kita berpindah ke tautan sel. Beberapa struktur pada membran sel itu akan melakukan adhesi dan komunikasi antar sel. Ada beberapa sel dengan fungsi yang berbeda, seperti ada occludent junction, adherent junction, dan gap junction. Yang pertama adalah occludent junction. Occludent junction ada dua jenis, yaitu ada zonula occludens dan fascia occludens. Zonula occludens ada pada bagian atas sel. Tautan sel ini membuat area yang sangat kedap dan tidak bisa ditembus oleh materi lainnya. Tujuannya mencegah zat-zat yang tidak dibutuhkan masuk maupun keluar sel, mirip dengan pemberian semen di antara ubin-ubin, sehingga ada teks yang memberi istilah tautan sel ini sebagai cementing substance. Cell junction ini berbentuk seperti sarang tawon. Kemudian fascia occludens. Fascia occludens ini sama dengan zonula, namun hanya terdapat pada bagian tengah sel. Berbentuk lempeng dan banyak terdapat pada kapiler. Jadi pada gambar ini bisa dilihat dari tight junction itu sendiri. Jadi ini adalah protein dari tight junction yang akan melekatkan membuat suatu daerah sel itu kedap. Jadi tidak ada yang bisa masuk dan tidak ada yang bisa keluar. Berikutnya adalah adherent junction. Adherent junction berfungsi mengatur lumen, mengatur ketegangan membran sel, dan mengatur kontraksi apikal sel. Terdapat dua jenis yaitu zonula adherent dan macula adherent. Pada adherent ditemukan desmosom yang terdiri dari 4 komponen yaitu adanya membran sel, kemudian ada plak sitoplasma yang disebut sebagai pemadatan sitoplasma, kemudian ada tempat perlekatan filamen intermediate, pada ujung-ujungnya itu diikat oleh suatu transmembran linker atau disebut juga sebagai filamen ekstraseluler. Nah, pada gambar ini yang dikenal sebagai desmosom, yaitu terdapat sitoplasmic plaque, kemudian di dalamnya terdapat filamen sitoskeleton yang menghubungkan satu sel ini dengan sel yang lainnya dan diikat oleh suatu transmembran linker atau filamen ekstraseluler. Kemudian terakhir adalah gap junction. Gap junction biasa dikenal sebagai nexus, terutama terdapat pada jantung. Gap junction ini membentuk pori-pori sehingga partikel satu sel bisa berpindah ke sel-sel yang lain. Bisa dilihat di gambar ini, jadi gap junction itu tampak seperti pori-pori. Jadi bisa terjadi pertukaran informasi dari satu sel ke sel yang lain melalui pori-pori tersebut. Untuk modifikasi membran sel dan tautan sel ini nanti lebih banyak dijelaskan pada kuliah jaringan epitel. Kita telah mempelajari jenis-jenis pengangkutan transmembran beserta mekanismenya, jenis modifikasi membran sel, serta tautan sel beserta karakteristiknya masing-masing. Semoga pengetahuan ini akan memberi manfaat bagi kita semua. Berikut referensi yang membahas tentang materi di video ini. Silakan dipelajari lebih lanjut. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.